Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pada juz ke-8 surat Al-A'raf ayat yang ke-68. Surat Al-A'raf ayat yang ke-68 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aw ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة Ya, di sini ada pada surat Al-A'raf ayat yang ke-69 ya. Itu riwayat dari Imam Asim ya. Jadi di situ ada tulisan ya di sebelum wakaf Jawa situ. Itu tulisannya ba, shad, ta dan tak marbutah. Bas, ta tulisannya begitu. Bas, ta pakai shad ya. Akan tapi dalam riwayat ini Imam Hafiz meriwayatkan dulu Rasulullah SAW membacanya bas, ta. Jadi shad itu dibaca sin ya. Shad itu dibaca sin. Sin dibaca sin ya. Bas, ta. Itu baca gitu. Jadi shadnya dibaca sin ya. Sin dan shad itu beda. Kalau shad itu bas, ta. Itu shad. Tapi kalau sin, bas. Kalau kamu nggak bisa biasa, yang geget bas, po, gitu ya.
وزادكم في الخلق بسطة. Aduh. Ayo. Bas ya, bas toh, sa si su sas salisasna minal musni masisan salisa. Ayo sama. Sa si su sas bas toh ya, bas toh. Baguru dari zal itu kalau disukun itu tidak boleh mantul ya, karena dia bukan huruf qalqalah ya. Fal gitu. Jadi za tidak boleh fad, nah tidak boleh, tidak bisa ya. Karena ya tadi kalau kita mengucapkan sembarangan ya, setiap huruf yang kita ucapkan untuk membunyikan Quran itu kelak akan bangkit di yaumil qiyamah menuntut diri kita. Kalau kita membacanya benar, dia akan mensyafaati kita. Tapi kalau kita membacanya asal-asalan dan salah-salah, maka Quran itu akan menuntut pengadilan karena kita mengucapkannya dengan salah. Jadi فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Satu alif itu ambil nafas itu ada 2 kali mat wajib mutasir ya. Ambil nafas dulu. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ya. جئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. Itu kalau nggak kuat bisa berhenti di mana aja. Kalau nafas kalian tidak kuat itu. Apa tadi? Bayar 50.000. Matur nuwun Mbak, ini. Ambil nafas, boleh berhenti di nazar ya. Ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhar. Di situ. Kalau khawatir kalian akan tidak kuat nafasnya. Ayo teman-teman, berhenti di situ aja. Nafas orang Indonesia itu enggak sepanjang nafasnya orang Arab ya. Ayo. ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فأتنا بما تعدنا
qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Awal oh, itu benar 68. Uballighu nekake sapa ingsun kum ing sira kabeh risalah rabbi ing pira-pira risalahe pangeran ingsun wana utawi ingsun laku maring sira kabeh kuna sihun kang arep bagi bagus aminun kang kena den percaya. Jadi itu memang sudah hukum alam ya. Jadi Nabi Hud diutus oleh Allah menceramai atau mendakwai kaumnya ya. Kaum Ad ya. Kaum Ad itu kaum arsitek ya. Jadi kaum Ad itu kaum arsitek ya di daerah. Jadi mereka itu bisa membuat bukit-bukit yang keras menjadi rumah-rumah mereka. Jadi zaman dulu itu sudah ada apartemen ya. Gedung-gedung tinggi itu sudah ada di zaman Nabi Hud. Akan tapi mereka hanya menggunakan mindset akalnya. Jadi apa yang memberi mereka makan, ya kerjanya itu. Kalau kerjanya kurang bagus, mereka punya Tuhan ya. Ya sembahannya berhala-berhala itu. Akhirnya Allah Ta'ala mengutus Nabi Hud. Untuk menyelamatkan mereka. Maka Nabi Hud ketika berdakwah untuk supaya orang ini jangan hanya mengandalkan kerja saja, mengandalkan akalnya saja, tapi berpikirlah dengan hati bahwasanya dunia seisinya ini ada yang menciptakan. Tapi bagaimana jawabnya? Jawabnya para kaum Ad ini. Mereka merasa pintar. Alah, kamu itu orang goblok, Hud. Gak mungkin lah kamu itu jadi utusan Allah. Gak mungkin kamu jadi utusan Allah. Gak mungkin. Bahkan Nabi Hud dikatakan fi dhalalin mubin. Kamu itu orang yang mengada-ada. Mana ada kamu itu jadi nabi? Maka Nabi Hud disuruh oleh Allah Ta'ala. Beliau memberikan jawaban sanggahan. Uballighum risalati rabbi wa ana lakum nasihun. Saya ini kasihan sama kalian. Kalian ingin kuharapkan kelak bisa kembali ke jalan yang nasihun. Jadi Allah itu sayangnya kepada kita sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam itu walaupun dibuang ya, tapi disayang oleh Allah. Buktinya apa? Buktinya Nabi Adam itu ketika dibuang jatuh ke bumi ya. Sebenarnya bukan dibuang, itu takdir. Sunatullah. Nabi Adam kan beda. Kalau iblis itu dibuang, kalau Nabi Adam itu menjadi khulafaul fil ard, menjadi khalifah fil ard, menjadi para khalifah di bumi. Apa artinya khalifah bumi itu? Artinya itu pengganti penghuni gitu loh. Bukan seperti orang-orang gemblung-gemblung itu yang mengatakan khilafatul Islam itu orang gemblung itu. Namanya khalifatul fil ardi, itu para pengganti penduduk bumi. Siapa para pengganti penduduk bumi? Ya zaman dulu ada ditempati oleh jin, ada iblis, itu gitu. Ada malaikat gitu. Itu para khulafa fil ardi. Para pengganti penghuni, bukan terus kalian jadi sultan, pemerintah Islam, daulah Islamnya itu salah. Nah, itulah kegoblokan orang yang tidak mau mondok, tidak belajar tafsir, tidak mau belajar asbabun nuzulil ayat. Itu gitu, orang goblok kan gitu.
Khalifah itu dikiranya terus pemerintahan Islam, belum. Para penghuni bumi itu khulafa fil ardi, para pengganti penduduk bumi. Penduduk bumi sebelum manusia apa? Malaikat. Malaikat diganti jan diganti jin diganti. Jan itu terhebat. Jan itu setiap satu jan itu bisa terbang. Dan dia punya bangunan yang sampai tembus ke langit pertama. Jadi tidak ada satupun arsitek di muka bumi ini yang bisa menyaingi jan. Jan berjan jin, berjin iblis. Setiap satu iblis dia bisa apa? Bisa sujud kepada Allah di bumi ini selama bertahun-tahun. Setiap titik muka bumi ini, setiap titiknya pernah disujudi oleh iblis. Terus kemudian diganti. Nah, mereka semua kan berperang. Jan ya perang, jin perang, iblis perang. Akhirnya mereka dimusnahkan oleh Allah, dihilangkan oleh Allah jasadnya, ditinggalkan rohnya. Dibuang mereka ke Jazair, ke laut-laut, ya, ke hutan-hutan itu. Itu habitatnya jin-jin itu. Jin, jan, itu. Setan, iblis itu. Makanya kalau ada orang kena jin ya, kena santet, sihir, apa salah satu cara? Kalau dia masih bisa jalan, bisa gerak, bawa ke laut, ajak mereka mandi di sana. Kalau ada jin dalam tubuhnya, dia akan senang dengan laut, lebih senang laut daripada tubuhnya manusia. Sambil baca ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu. Nek wong cek sehat. Nek wonge sing kena penyakit iku wis loro-loro ya malah mati. Gitu. Kalau dia masih bisa jalan, kena jin, kena sihir, kena santet, kena jin, bawa ke laut. Suruh mandi di sana. Sambil baca ya Hayyu ya Qayyum ya. Jin pasti akan keluar. Ya kalau jinnya pura-pura ya enggak keluar, kembali ngakak-ngakak. Ya itu para penghuni bumi. Khulafa. Jadi namanya khilafah itu adalah para pengganti penduduk bumi, bukan daulah Islamiyah yang goblok itu. Orang goblok. Khalifah Khulafaur Rasyidin yang paling kekhilafan yang benar itu cuma sampai di Sayyidina Ali saja. Setelah terbunuhnya Sayyidina Husain, ya, radhiyallahu an, itu sudah enggak ada kekhilafahan. Setelah itu dinasti Umayyah, dinasti ya, bukan kekhilafahan. Kalian harus paham ya, anak-anak santri. Bukan kekhilafahan, tapi dinasti. Muawiyah punya anak namanya Yazid, terus punya anak, cucu terus. Nanti ditumbangkan oleh dinasti Abbasiyah, ya, dinasti Abbasiyah, Fatimiyah, Seljuk, Mamluk, sampai akhirnya salah satu Mamluk ini namanya Utsman B, ya. Utsman B tahu? Ya. Kalian pernah tahu ya? Mendirikan sebuah kedinastian namanya dinasti Ottoman atau dinasti Utsmaniyah, punya salah satu raja namanya Sultan Muhammad Al-Fatih, itu yang membebaskan kota Konstantinopel itu tahun 1400 sekian. Itu di sana Muhammad Al-Fatih. Di Nusantara ada Sultan Fattah gitu. Sama, ada Al-Fatih sini Al-Fattah. Di sana membebaskan manusia dari cengkeraman kenasronian, ya. Di sini membebaskan dari agama-agama yang dulu. Jadi tumbangnya ke Kaisaran Bizantium itu adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Di sini juga sama, menumbangkan, menggantikan, yaitu khalifah, menggantikan kekaisaran yang dulu menjadi kekaisaran yang berikutnya. Itu begitu. Dari kerajaan Majapahit, ya, kemudian menjadi Kesultanan Demak Darussalam, ya, Demak Darus, itu sampai di Ternate, sampai di mana-mana. Itu adalah khalifah. Jadi perlu kalian ketahui, khalifah itu bukan pemerintahnya, bukan. Tapi kalau pemerintah itu wullah atau ulil amri, itu pemerintah. Ya, camat kita, bupati kita, gubernur kita, itu ulil amri kita.
Oh, jangan kalian terus punya mindset waduh ada sultan, ada gini ya, belum. Itu pemahaman yang salah, sesat. Jadi Nabi Hud memperingatkan mereka, menasihati mereka. Makmun untuk kesekan karena aku adalah benar-benar orang yang diamanai oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada kalian. Makmun untuk kesekan dan percaya al risalati ing atase sifat dadi Rasulullah Allah. Awajib tumutawa gumen sapa sira kabeh anjang yen teteka kuming sira kabeh apa dikrun pitutur birabbikum sanging pangeran sira kabeh ala lisani rajulin ing atase omongane wong lanang utawa lisane wong lanang mingkum sanging sira kabeh liundira drapan meden-medeni sapa rajul kuming sira kabeh wa dzikru lan padha ilinga sapa sira kabeh ing dalem ja'ala nalikane dadekake sapa Allah kum ing sira kabeh khulafa fil ardi ing dadi penduduk pengganti pira-pira wong kang ganti fil ardi ing dalam bumi. Lah ini orang-orang yang gembar-gembar kelapa itu harusnya ngaji tafsir Jalalain. Ya. Apa? Khulafa fil ardi. Para pengganti penduduk di bumi. Ya. Gitu. Jadi umatnya Raja Fir'aun diganti umatnya Nabi Musa ya. Ya, umatnya Raja Jalut diganti umatnya Bani Israel. Itulah para pengganti khulafa'u fil ardi. Para orang yang gembar-gembar khilafah itu harus ngaji di pondok pesantren yang benar, jangan cuma berguru pada artikel-artikel yang tidak jelas ya, atau mungkin selebaran-selebaran gelap yang menjadi propaganda perusak umat gitu. ini jelas. Ini firman Allah, khulafa'u fil ardi. Para penduduk pengganti itu. Bukan terus gembar-gembor pemerintahan Islam. Pemerintahan gimana? Nabi Muhammad SAW itu dalam piagam Madinah salah satu poinnya itu bukan mendoktrin orang-orang Madinah untuk mengikuti aturan Islam. Itu kan jelas itu di baca. Bahkan kalau kita baca tafsir dan yang berapa bulan yang lalu itu kita sudah terangkan. Nabi Muhammad SAW itu kalau ada kasus kriminal orang-orang Yahudi, maka tidak dikisos dengan hukum Islam, dipotong tangannya tidak. Akan tapi dipanggillah tokoh-tokoh hukum-hukum Yahudi, ditanya, Pak, kalian ini ada salah satu rakyat kalian, penduduk kalian, warga kalian yang mencuri. Gimana hukumnya di Yahudi? Ya, dikisos dengan cara hukum Yahudi. Ada orang Nasrani dihukumi dengan hukum Nasrani. Ada orang Majusi yang dihukumi dengan hukum Majusi. Karena mereka menganggap itu semua agama. Jadi itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Madinah Al-Munawwarah itu ketika zaman Nabi itu semua agama ada. Sekarang aja baru Islam semua saudara sekarang. Dulu enggak. Semua agama ada. Penyembah api ada. Majusi ada. Nasrani ada. Yahudi ada. Ya utamanya Muslim karena mayoritas. Nah, di zaman Nabi mayoritas ini melindungi minoritas. Ketika ada orang di dalam ketika ada suku barbar ya, sukunya dari negara Israel yang barbar seperti sekarang menghancurkan orang-orang Islam di Palestina, ya enggak orang Islam aja, orang Kristen juga, Nasrani juga itu dia serang. Itu ada dulu. Kalau zaman dulu di Madinah ada benteng ya, namanya benteng Khaybar. Benteng Khaybar itu benteng tempat sentral penduduk Yahudi. Kalau sekarang mungkin Pak Israel itu, negara Israel. Di benteng itu tempat pembikinan senjata, minuman keras dan sebagainya. Kaum transaksi pelacuran itu di situ. Itu nanti punya presiden, pemimpin namanya Ka'ab al-Ashraf. Namanya siapa? Ka'ab al. Itu udah ada begitu.
Itu ketika mereka juga tidak hanya meneror umat Islam, orang Nasrani juga. Bahkan mereka menghancurkan gereja mereka. Dan di dalam riwayat dalam sejarah piagam Madinah itu, Rasul dan para sahabat ikut loh membangun gerejanya orang Nasrani yang diserang oleh pasukan barbar dari benteng Khaybar itu. Itu gitu. Itulah yang harus kita ketahui tentang apa ini sejarah sejarah pluralisme, sejarah apa namanya kemoderatan. Itu di zaman Nabi sudah ada. Ini yang perlu kita pahami dan kita pelajari dalam edukasi kita belajar supaya kita ini nggak salah ya dalam memahami agama ini. Mimba di kaum Nuhin, saking sakwise kaum Nabi Nuh. Ya ini. Lah kita itu ya khalifah semuanya. Kalian tuh khalifah semua. Maksudnya khalifah bukan terus kalian sultan, kalian tuh kepala pemerintah, enggak. Tapi kalian adalah para pengganti penduduk yang sebelumnya, ya toh? Manusia itu khalifah, bener ya khalifah. Ya kita itu khalifah, pengganti, ya toh? Bapak kita meninggal, kan umpamanya ini rumah, ya. Rumah ini rumahnya bapak saya, ya. Bapak saya meninggal, yang nempatin saya. Saya meninggal, siapa yang ganti? Anak saya. Anak saya meninggal, yang menempati cucu. Itu namanya khalifah. Khulafa'u fil ardi, para pengganti penghuni bumi dan selanjutnya. Ini seperti kaum Nuh hilang berganti dengan kaum Ad, ya. Kaum Ad hilang, kaum berikutnya dan seterusnya. Wa zadana nabi sallallahu alaihi wasallam fil khalqi ing dalam kedadian baswah ing kajembaran. Nah ini baswah ini kalau di dalam tafsir kalian itu sin apa sod? Nah itu kalau di dalam ini Mushaf Utsmani yang terbitan Mubarakatan Thayyibah dari Kudus ini, yang standar Utsmani itu short gitu. Tapi bacanya sin ya. Kekuatan waktu lan dukure. Wa kana napa tawiluhum duri qamat niku mi'atu dhira'in 100 dhira'. Wa qasiruhum lan utahe wong cendhek-cendhek kaum atiku setina swidak dhira'. Bayangkan. Kenapa orang-orang kaum Ad itu sakti dan hebat bisa membuat gunung bukit-bukit menjadi rumah? Ya, mereka tinggi-tinggi dan kuat-kuat. Bahkan dalam tafsir ini diterangkan tingginya kaum Ad itu 100 dhira'. Bayangin, 100 dhira' zaman anu. Dhira'nya pakai ukuran zaman Rasulullah. Ya, kalau sekarang mungkin 60 cm atau 70 cm ya. Nah, atau mungkin kita bisa pukul rata-rata 50 cm ya. Kalau 50 cm itu berarti setengah meter ya Mas ya. Tinggal ngalikan 100, berarti tingginya orang zaman kaum Ad ini 50 meter yur. Apa pernah kelompok 50 meter? Kau dulu. Ini kelompok ini berapa? 20 meter mana ini? 20 meter. Ya ini kelapa sudah tinggi begini kelapa. Lah kaum Ad itu tingginya 100 meter, 50 meter ya Allah. Dulu kayak apa? Ya kelontang. Kaum paling tinggi 60, paling pendek 30 meter, 60 kilo. Ini kaum Ad. Itu adalah kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Guru mongko padha elinga sapa sira kabeh ala Allah ing mulai paring pira-pira nikmat Allah. Ing amahu ing tegese pira-pira nikmat Allah. La'allakum menawa sira kabeh ku tuflihun apa bejo sapa sira kabeh. Tafuzuna tegese padha merkoleh bejo sapa sira kabeh. Kalu mongko padha jawab sapa kaum Ad. Cita ana ta cita teka sapa sira. Nah, ingin sulina buta dra penyembah sapa kita kabeh. Allah ing Gusti Allah wahdahu halis wijine Allah. Wa nadar ninggal sapa ingsun natruku tegese ninggal sapa ingsun. Karena kang ana iku
ya butuh nyembah ing masapa una pira-pira bapak ingsun pati mongko nekan sapa sira ingsun bima klan barang taid kang janji sapa sira ingsun biklan mah minal adabi saking adab ing kunta lamun sapa sira iku minas sadiqin pira-pira kan temen kabeh fi kaulika ing dalam mengucap sira itu. Nah itu kaum orang-orang ateis itu mindsetnya itu sejak zaman dulu itu begitu. Kalau mereka dicerita kalau kamu tidak taat amal, tidak menyembah Allah, kamu akan disiksa. Menurutku jawabe wong sing geblek ya wong jaket zaman biyen. Apa yo sing ngomong ke perang mati? Apa pernah urus seksone? Ngoten iki jawabe enak. Lah sampe apa penjajah sih wong mati sih dikubur. Ngoten. Kadang kan orang kan menyepelekan begitu ya. Apa orang itu pernah mati? Kalau memang siksaan itu ada datangkan Hud. Ini kaumnya Nabi Hud. Itulah kaum-kaum sesat di zaman Nabi Hud atau kaum Ad. Nah, semoga kita semua itu diselamatkan dari kegelapan, kesesatan, kepercayaan, pikiran-pikiran yang menyesatkan kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya Rabbana